Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki dari kelas Praktikum Struktur Data C dengan NIM 2006005110122. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua, yaitu tentang simple sorting untuk tugas praktikum nomor 1 dan 2. Di sini pada tugas nomor 1 sorting object, kita diminta untuk mengimplementasikan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Karena NIM saya adalah NIM genap, maka saya akan mengerjakan bubble sort dan selection sort pada program sorting object pada praktikum 1 array. Nah, di sini saya telah mengimplementasikan bubble sort dan selection sort. Yang pertama, kita memiliki kelas mahasiswa di mana di dalamnya terdapat variabel NIM, nama, dan asal. Kemudian kita juga memiliki konstruktor mahasiswa. Kemudian di bawahnya juga terdapat metode untuk menampilkan data dari mahasiswa tersebut yang terdiri dari NIM, nama, dan asal. Kemudian kita tambahkan metode getNIM dan get nama. Yang kedua adalah kelas data array. Nah, di sini saya telah menambahkan metode bubble sort, di mana di dalamnya terdapat variabel batas dan variabel i sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita mengganti nilai dari array menjadi mahasiswa. Yang sebelumnya adalah array dengan indeks i, maka di sini kita ganti dengan mahasiswa indeks i dot getNIM. Yang pertama, kita memiliki perulangan batas sama dengan jumlah elemen dikurangi 1, batas lebih dari 0, dan batas decrement. Kemudian terdapat perulangan lagi di mana indeks i sama dengan 0, i kurang dari batas, dan i increment. Kemudian setelah itu, setelah kita mengambil nilai dari elemen array dari mahasiswa, maka kita akan membandingkan dengan metode bubble sort, yaitu nilai dari array mahasiswa indeks ke i akan mengambil nilai dari NIM. Nah, kemudian nilai dari NIM tersebut akan dibandingkan dengan nilai dari array mahasiswa i plus 1 dot getNIM. Jika nilai dari indeks mahasiswa indeks ke i, nilai dari array mahasiswa indeks ke i dot getNIM lebih besar, maka nilai tersebut akan ditukar dengan array yang dibandingkan tadi. Nah, kemudian nilai dari array tersebut akan ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Nah, di sini kita juga memiliki metode swap untuk menukar tempat dari array tersebut. Nah, langsung saja kita coba pada kelas data array app. Nah, di sini saya sudah menginsert NIM dari mahasiswa tersebut, nama, dan asal. Nah, karena di sini nilai NIM-nya urut, maka kita akan coba ganti dari nilai NIM tersebut untuk mengecek apakah bubble sort yang telah diimplementasikan tadi berjalan dengan semestinya. Nah, coba kita di sini ganti dengan 205 misalnya. Kemudian di sini 230. Dan di sini 215. Nah, jika metode bubble sort berjalan dengan semestinya, maka nilai dari NIM tersebut akan diurutkan secara otomatis. Nah, langsung saja kita coba. Di sini kita akan memanggil metode bubble sort yang tadi. Coba kita run. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa NIM dari data yang kita inputkan telah diurutkan secara
dengan metode bubble sort. Nah, jadi itu berarti bahwa metode bubble sort berjalan dengan semestinya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk mengimplementasikan selection sort pada NIM tersebut. Nah, di sini saya juga telah menuliskan program selection sort untuk diimplementasikan pada program sorting object. Nah, di sini terdapat perulangan di mana awal sama dengan 0, awal kurang dari jumlah elemen, dan awal increment, di mana min sama dengan awal. Kemudian perulangan i sama dengan awal ditambah 1, i kurang dari jumlah elemen, dan i increment. Kemudian indeks i atau nilai dari yang diambil melalui perulangan tersebut akan dibandingkan. Jika nilai dari mahasiswa indeks ke i.getNim kurang dari mahasiswa pada indeks minimal.getNim, maka min sama dengan i. Kemudian nilai tersebut akan ditukarkan pada tempat yang semestinya. Nah, kita coba juga pada kelas data array app. Nah, kita panggil method selection sort, kemudian kita jalankan programnya. Kita save dulu, jalankan programnya. Nah, bisa dilihat di sini juga nilai dari NIM tersebut juga telah diurutkan secara otomatis, yang berarti metode selection sort telah berjalan sesuai dengan semestinya. Kita komen lagi. Kemudian soal yang kedua adalah kita diminta untuk menerapkan insertion sort by name. Nah, kalau yang tadi adalah by name, kalau yang sekarang adalah by name, di mana di dalamnya kita menggunakan metode compare to untuk membandingkan dua string secara leksikograf. Perbandingan ini didasarkan pada nilai Unicode dari masing-masing karakter dalam string. Nah, di sini saya telah menuliskan programnya pada kelas data array. Di sini kita memiliki perulangan char in sama dengan 1, char in kurang dari jumlah elemen, dan char in increment. Nah, kemudian nilai dari array mahasiswa indeks char in akan disimpan pada variabel temp. Kemudian i sama dengan char in, kemudian kita mempunyai perulangan untuk membandingkan alfabet tersebut. I lebih dari 0 dan mahasiswa indeks ke i-1.getNama akan dibandingkan dengan temp.getNama lebih dari 0. Nah, ini akan dibandingkan. Kemudian data dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa indeks ke i sama dengan mahasiswa indeks ke i-1, i decrement. Kemudian nilai dari temp akan disimpan pada array mahasiswa indeks ke i. Langsung saja kita coba apakah programnya berjalan sesuai dengan semestinya. Kita panggil method insertion sort by name. Kita save, kemudian kita jalankan programnya. Sebelumnya di sini dapat dilihat bahwa nama-nama tersebut tidak urut sesuai dengan alfabet. Nah, kita run apakah akan sesuai. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai nama akan diurutkan sesuai dengan urutan alfabet dari A, kemudian D, kemudian H, I, J, R, dan S. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.